Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua bahan yang kita gunakan untuk membuat roti goreng dan cakwe ya teman-teman. Nah, tentunya bahan ini salah satunya bahan yang paling berdampak pada adonan, dan yang satunya lagi sebenarnya adalah bahan tambahan. Yang pertama adalah kita membahas tentang ragi instan ya teman-teman. Jadi efeknya itu seperti apa, dan ketika kita lupa memberikan itu akan seperti apa. Dan kemudian saya memakai salah satu bahan yang namanya, ini saya sebutkan merek saja, ini adalah Bakery Plus ya teman. Fungsinya adalah untuk memupuk dan menambah ya teman-teman, menambah suatu kenyalan pada adonan yang kita buat. Nah, oke teman-teman, kita yang pertama adalah tentang ragi instan. Nah, kenapa harus ragi instan yang kita gunakan? Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa pengembang itu kan bukan hanya ragi instan saja. Ada yang namanya soda kue, ada yang namanya bakery plus. Nah, tetapi ini penggunaannya, saya atau kami yang di sini menggunakan ragi instan dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah karena waktu, kita mengejar waktu yang lebih singkat ya teman. Jadi pada saat kita proses berjualan, yang pertama adalah membuat adonan, kemudian proses jualan, itu kami lebih cepat ya, artinya lebih singkat. Dalam arti hanya beberapa jam saja itu harus selesai. Nah, kemudian kalau efek ya teman, kalau teman-teman sampai lupa memberikan ragi instan, kita akan dipastikan adonan itu akan gagal atau alias bantat ya teman. Nah, jadi bahan yang paling penting adalah salah satu, selain tepung terigu kemudian mentega, adalah salah satunya adalah ragi instan ini. Kalau sampai teman-teman lupa, berarti gagal usaha kita, ataupun kita berjualan pada saat itu otomatis kita gagal ya teman. Nah, jadi merek yang saya gunakan ini kenapa harus Angel? Jadi kalau merek sendiri ya teman-teman, itu tidak harus terpatok pada satu merek. Jadi teman-teman bisa memilih dari segi kenyamanan penggunaan teman-teman. Jadi kalau umpamanya menggunakan merek A kurang cocok, bisa menggunakan merek lain. Nah, yang biasa saya gunakan adalah salah satu adalah Angel, kemudian Uripan, kemudian ada Pernipan, Sharp instan, seperti itu yang biasa-biasa saya gunakan. Tapi untuk saat ini untuk menggunakan Angel. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah ini lebih murah ya teman-teman dibanding dengan merek-merek lain. Angel ini relatif lebih murah. Yang kedua adalah secara cuaca ataupun iklim di sini itu bisa digunakan Angel ini lebih mudah. Karena apa? Di sini ada daerah yang panas. Jadi dengan kualitas ragi instan yang standar saja, dia akan cepat mengembang, seperti itu. Nah, bagaimana kalau teman-teman menggunakan pengembang lain, seperti hanya menggunakan baking soda ataupun baking powder? Boleh saja seperti itu, tapi dengan jangka waktu yang lebih lama otomatis ya teman. Nah, kalau kita di sini contohnya ya teman, pada saat saya membuat adonan itu, ini pasti kita jualan sore, apalagi di bulan puasa seperti ini ya teman. Jadi jualan sore itu saya membuat adonan, mulai memproses adonan itu jam 2:30 sore kan, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ngadon tidak sampai 1 jam, mungkin hanya setengah jam seperti itu, sehingga kita ke stand jualan setelah beres-beres dan lain-lain, itu ke stand jualan sekitar jam 4 dan 4:30 mulai goreng. Berarti kan hanya proses 2 jam itu sudah mulai digoreng ya teman. Jadi waktunya sangatlah singkat. Nah, kalau menggunakan pengembang lain seperti baking powder ataupun baking soda, teman-teman tidak bisa seperti itu. Harus waktu yang lebih jangka lebih lama. Umpamanya teman-teman ini mau menggoreng jam 4 sore ya, mungkin jam 12 teman-teman siang itu sudah mulai membuat adonan, karena memang reaksi dari pengembang baking powder ataupun baking soda itu memang dia lebih lama. Karena sebenarnya dua pengembang ini berbeda fungsi untuk digunakan membuat bahan yang lain. Contohnya seperti baking soda ya teman-teman, itu biasanya dibuat untuk bahan-bahan yang lebih lembek, artinya yang lebih cair ya, seperti martabak terang bulan seperti itu kan lebih cair, jadi mempermudah dia reaksinya seperti itu. Nah, itu jadi alasan saya menggunakan, salah satunya adalah Angel ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita menggunakan Angel ini ya teman-teman, ini kan yang tadi pertama murah ya teman-teman, kemudian tidak jauh beda sih sebenarnya, seperti itu, tidak jauh beda dengan pengembang lainnya seperti itu. Jadi dia tuh lebih, ya menurut saya adalah yang paling nyaman dengan kami di sini menggunakan Angelan seperti itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, kenapa kita menggunakan pengempuk? Ada beberapa alasannya teman-teman. Pertama itu, kalau tidak diberikan
Ini sekali lagi ya teman, ini bukan merupakan bahan pokok. Jadi kalau teman-teman tidak memberikan salah satu background plus ataupun pengempuk, itu tidak masalah, hanya untuk bahan tambahan. Tetapi kalau bagi teman-teman yang sudah paham, ini akan sangat berpengaruh juga terhadap adonan yang kita buat kan seperti itu. Apa? Yang pertama adalah tekstur, kelembutan ya teman-teman. Yang berikutnya adalah bisa menambahkan kuantitas, artinya bisa bertambah juga semakin banyak dengan diberinya pengempuk ini. Tapi kalau memang belum paham, ya mungkin tidak pakai tidak masalah ya teman-teman, karena akan membuang sayang juga ya kita artinya menambahkan bahan yang tidak kita pahami kan seperti itu. Nah, jadi bedanya gimana teman-teman ketika sudah jadi adonan ataupun sudah matang. Nah, kalau sudah matang, ini juga bisa menambah satu rongga-rongga ya teman-teman, bisa menambah satu rongga-rongga pada adonan sendiri yang sudah kita goreng seperti itu. Kemudian kekenyalan. Nah, jadi pada di adonan itu ya teman-teman, biasanya kalau kita pas motong itu dia itu lebih bersifat kenyal. Jadi kalau ditarik itu dia seperti membentuk seperti mulur ya, artinya mulur seperti karet itu, sehingga nantinya kita bisa lebih memperbanyak ya teman-teman. Lagi banyak potongannya itu kan otomatis kalau banyak potongannya ya keuntungan kita akan lebih banyak lagi seperti itu. Tapi tidak semua teman-teman ataupun orang lain bisa membedakan itu ya teman. Kalau tidak biasa tidak bisa membedakan itu. Nah, itu yang berdampak ya jelas-jelas teman-teman, dari tekstur kemudian kemuluran. Nah, jadi kalau teman-teman menambahkan bahan ini, dan sekali lagi ya teman, pengempuk ini bukan hanya pada merek Backgreen Plus saja, jadi banyak merek yang bisa teman-teman gunakan, seperti contohnya IF100 Backgreen bonus apa namanya, kalau nggak salah ya teman-teman, yang saya ingat adalah IF100 Backgreen Plus seperti itu. Dan sebenarnya lain-lain banyak juga seperti merek dagang yang bisa teman-teman gunakan. Jadi mana yang cocok teman-teman menggunakan, karena tidak bisa ya teman-teman saya mengatakan bahwa seperti contohnya adalah ragi instan merek Angel itu baik menurut saya, menurut teman-teman lain itu belum tentu itu baik kan seperti itu. Karena teman-teman cocok nih menggunakan umpamanya muripan ataupun cocok menggunakan permipan kan seperti itu. Jadi itu tergantung teman-teman semua. Dan yang kedua adalah di daerah masing-masing ya. Jadi cuaca itu akan sangat menentukan bagaimana penggunaan ragi instan sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah penggunaan ini tadi, pengempuk tadi, ini juga berpengaruh. Umpamanya kalau kita membuat nih ya teman-teman 10 kilo ini, kita berikan ini 1 sendok atau setengah sendok, itu jelas-jelas akan berpengaruh. Jadi kalau ragi instan sendiri, lihat cuaca, kondisi ataupun iklim di teman-teman semua. Kalau memang itu lebih dingin ya mungkin yang lebih kualitas lebih bagus. Kalau ini terus terang ini dengan harga ekonomis, otomatis secara kualitas mungkin ya paham lah teman-teman seperti itu, mungkin standar lah seperti itu. Oke, jadi itu saja teman-teman sedikit penjelasan dari saya tentang dua bahan pokok ini yang kita gunakan untuk membuat roti goreng dan cakwe. Terima kasih yang selalu menyupport channel saya. Kita berjumpa lagi di kesempatan dan video berikutnya.